Halo geng, di video kali ini saya akan merangkum seluruh alur cerita dari film Slid 2020. Film ini menceritakan seorang wanita yang bercita-cita menjadi seorang pahlawan supaya bisa berguna bagi orang lain. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya geng. Film ini diawali dengan seorang anak kecil dan pengurus panti asuhan. Anak ini bernama Yeonhee, anak dari seorang pemabuk yang tidak mampu membesarkan anaknya. Maka dari itulah ia dititipkan di panti asuhan. Yeonhee bercita-cita menjadi seorang pahlawan wanita supaya ia bisa berguna. Tidak seperti ayahnya yang seorang pemabuk dan tak berguna. Lalu si ibu panti ini memberikan sebuah kalung magnet kepada Yeonhee dan mengatakan bahwa hati kita bagaikan magnet. Jika ada sesuatu yang sangat kita inginkan, magnet akan menariknya meski dari ruang terdalam sekalipun. 20 tahun kemudian terlihat Yeonhee yang telah dewasa mendatangi sutradara yang tengah mempersiapkan film Pendekar Pedang. Dengan sangat percaya diri, ia memberikan surat lamarannya dan berharap akan dipanggil oleh sutradara. Terlihat seorang YouTuber yang reaction YouTuber Ghoster sang pemburu hantu yang telah hilang 3 tahun yang lalu di segitiga Bermuda Korea. Yang saat ini tempat tersebut akan dijadikan tempat syuting film Pendekar Pedang. Diduga YouTuber tersebut masuk ke dunia paralel, namun Yeonhee yang menontonnya tidak percaya akan hal tersebut dan menganggap mereka hanyalah orang-orang aneh. Lalu si pedagang meminta dua pelanggannya untuk segera membayar karena dari tadi dua orang tersebut selalu menggerakkan tangannya dan saling memberikan isyarat yang ujung-ujungnya mereka tidak akan membayar. Karena kasihan dengan kedua orang tersebut, Yeonhee pun berniat untuk membayarnya dengan uang $6. Namun ternyata mereka telah menghabiskan banyak kue ikan yang jumlahnya senilai $30. Dengan sedikit terpaksa sekaligus kasihan, Yeonhee pun membayarnya. Setelah itu, Yeonhee menceritakan hal tersebut kepada sahabatnya yang bernama Suah. Tak lama kemudian Yeonhee dihubungi oleh sutradara untuk interview. Mungkin itu semua berkat kebaikannya karena telah bersedekah kepada kedua orang tadi. Sutradara tertarik kepada Yeonhee karena telah banyak memenangkan pertandingan kendo internasional maupun ilegal. Di film ini pemeran utamanya bernama Min Airi dan memiliki julukan sebagai Soul Slayer, sang prajurit dengan pedang jiwa. Namun sayangnya saat latihan adegan laga, Min Airi terjatuh yang membuat pergelangan tangannya patah. Karena saat itu Min Airi dalam keadaan mabuk. Sutradara memanggil Yeonhee sebagai pemeran pengganti di filmnya. Sebenarnya Yeonhee tidak ingin menjadi pemeran pengganti. Ia ngotot ingin menjadi pemeran utamanya. Lalu ia mengatakan aktris zaman sekarang otaknya sudah pada miring karena bisa-bisanya datang ke tempat syuting dalam keadaan mabuk. Lalu ia pun pergi. Di perjalanan pulang, ia mengingat kata-kata ibu panti saat ia kecil, bahwa jika ia sangat menginginkan sesuatu, magnet akan menariknya meski dari ruang terdalam sekalipun. Di keesokan harinya, Yeonhee berangkat ke lokasi syuting bersama Suah. Sesampainya di sana, tempat tersebut ternyata masih sepi. Kemudian Suah memainkan alat syuting yang ada di sana. Yeonhee sendiri masuk ke dalam dan ia menemukan sebuah kalung magnet yang sama persis dengannya. Saat Suah memainkan papan slid, tiba-tiba kalung magnet tersebut menyala yang membuat Yeonhee tak sadarkan diri. Saat terbangun, terlihat seorang wanita di depannya yang menanyakan apakah ia pemeran utama Soul Slayer. Yeonhee pun mengiyakannya. Wanita ini pun sangat senang bisa bertemu dengan Yeonhee. Wanita ini bernama Jina yang mengaku sebagai penguasa kota ini. Tak lama kemudian datang seorang pria yang melapor kepada Jina bahwa si Raja Bandit dan kelompoknya kembali berulah untuk merampas harta mereka. Jina pun segera bergegas ke TKP dengan membawa Yeonhee. Jina mengatakan kepada mereka bahwa Yeonhee ini adalah Soul Slayer, sang pengendali burung ponik dan pembunuh yang tak kenal ampun. Yeonhee yang tampak kebingungan, ia pun berakting di depan para bandit tersebut. Walhasil ia pun ditertawakan. Lalu salah satu anak buah Jina terbunuh oleh anggota bandit karena mencoba untuk melawan. Kemudian Yeonhee dibawa oleh seorang YouTuber Ghoster untuk menghindari mereka. Yeonhee baru menyadari bahwa pria tersebut adalah seorang YouTuber Ghoster yang hilang 3 tahun lalu.
Saat ia mau menghubungi Suah, ternyata tempat tersebut tidak ada sinyal. Ghoster tersebut menjelaskan kepada Yeonhee bahwa ia berada di dunia yang berbeda, yaitu dunia paralel. Sekilas memang tampak sama dengan dunianya, namun memiliki sejarah yang berbeda. Namun Yeonhee tidak mempercayainya dan menertawakan si Ghoster. Saat di luar, Yeonhee melihat dua orang yang sedang bertarung dan tidak segan-segan untuk membunuhnya. Lalu ia melihat dua bulan di langit yang membuatnya percaya dengan ucapan si Ghoster. Lalu ia menanyakan bagaimana caranya untuk keluar dari dunia paralel. Ghoster mengatakan ribuan orang ingin ke tempat tersebut, namun hanya mereka berdualah yang mampu ke tempat tersebut karena memiliki keinginan yang begitu besar untuk berada di tempat tersebut. Di sisi lain terlihat seorang bocil tanpa nama didatangi seorang pria, di mana pria tersebut adalah Soul Slayer yang sebenarnya. Sang prajurit dengan pedang jiwa sekaligus boneka burung ponik di bahunya. Ia menanyakan rumah penguasa desa ini, namun si bocil tidak menjawab karena ternyata ia bisu. Keesokan harinya Yeonhee melihat Suah yang dihajar dua orang bandit. Yeonhee pun menolongnya. Wanita ini bukanlah Suah karena Yeonhee berada di dunia paralel yang sekilas memang terlihat sama namun memiliki sejarah yang berbeda. Tak lama kemudian datang sekelompok bandit lainnya, namun para bandit tersebut yang dihajar oleh Yeonhee hanya dengan seorang diri. Namun mereka tidak terluka sedikit pun karena pedang yang digunakan oleh Yeonhee hanyalah pedang mainan yang digunakan untuk syuting. Setelah itu ia diajak ke tempat Jina untuk tinggal di sana. Jina menceritakan bahwa para bandit tersebut adalah suruhan Tae Byung-soo. Ia merupakan pimpinan klan naga sindikat terbesar di daerah ini. Namun saat ini Tae Byung-soo sedang sakit sehingga penjarahan semakin merajalela untuk membuktikan kekuatannya. Ayah Jina mencoba untuk melindungi desa ini namun ia terbunuh. Tae Byung-soo selalu menyiksa yang lemah sehingga satu persatu penduduk desa pergi. Maka dari itulah ia meminta Yeonhee untuk melindungi desa ini. Yeonhee pun sadar kenapa ia bisa di tempat ini karena cita-citanya lah yang ingin menjadi pahlawan wanita sejak kecil. Keesokan harinya anak buah Tae Byung-soo mendatangi Yeonhee, lalu si Raja Bandit mengadu kepada The Priest yang merupakan bawahan Tae Byung-soo karena telah dihajar oleh Yeonhee. Namun inilah yang terjadi. The Priest diperintah oleh Tae Byung-soo untuk merekrut Yeonhee sebagai anggotanya. Jika ia tidak mau, maka penduduk desa akan dibantai dan dimasukkan ke dalam tong. Yeonhee yang tidak takut dengan semua ancamannya menolaknya mentah-mentah. Mereka pun berlalu pergi untuk melapor ke Tae Byung-soo. Dengan kebaikan hatinya, Yeonhee melepaskan si Raja Bandit. Soul Slayer yang melihatnya mengira Yeonhee telah menyamar sebagai dirinya. Keesokan harinya, Yeonhee didatangi salah satu anak buah Tae Byung-soo sehingga pertarungan pun terjadi. Di sisi lain, Soul Slayer yang merasa terhina karena tidak ada satu orang pun yang mengenalinya. Yeonhee sendiri tengah sekarat karena luka tusukan yang terdapat bisa ular yang bisa membuatnya tewas. Singkat cerita, Jina didatangi Philip yang merupakan anak buah ayahnya yang berkhianat. Ia memberikan penawar racunnya kepada Jina. Setelah meminum penawar tersebut, beberapa saat kemudian Yeonhee tersadar. Si Raja Bandit sendiri berjanji akan mengabdi kepada Yeonhee atas rasa terima kasihnya karena telah membebaskannya. Di sisi lain, Philip memberontak dengan membawa pasukannya. Ia berusaha untuk merebut kekuasaan Tae Byung-soo, akan tetapi Tae Byung-soo menghisap energinya dan merasuk ke dalam tubuh Philip. Mereka yang mengetahuinya pun seketika berhenti baku hantam. Jina sendiri telah mengetahui bahwa Yeonhee bukanlah Soul Slayer yang sebenarnya. Tak lama kemudian datang seseorang yang memberitahukan bahwa Tae Byung-soo telah mati. Semua penduduk desa pun merayakan atas kematian Tae Byung-soo. Yeonhee sendiri yang sudah merasa tidak dibutuhkan lagi, ia berencana untuk kembali ke dunia dengan menanyakan caranya kepada Ghoster. Yang ternyata satu-satunya cara untuk kembali yaitu menggunakan papan slate. Yeonhee pun mencari papan tersebut dan tiba-tiba muncul Soul Slayer yang asli dengan membawa papan slate yang dicari oleh Yeonhee. Soul Slayer mendapatkan papan tersebut dari temannya yaitu bocah bisu tadi.
Soul Slayer akan memberikan papan tersebut jika Yeonhee bisa mengalahkannya karena dia tidak suka jika ada orang yang berpura-pura menjadi dirinya sebagai Soul Slayer. Yeonhee pun menerima tantangannya sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Tiba-tiba si Raja Bandit muncul dengan wajah yang babak belur karena telah dihajar oleh The Priest. Tak hanya itu, karena Jina dibawa oleh mereka. Mereka pun segera pergi ke TKP. Yeonhee melihat beberapa tong yang telah berisi penduduk desa yang telah dibantai oleh The Priest yang tentu mereka diperintah oleh Tae Byung-soo. Setelah itu, Yeonhee memandangi beberapa katana di depannya. Singkat cerita, di pagi harinya Yeonhee kembali didatangi The Priest dan pasukannya. Ia mengatakan bahwa Tae Byung-soo ingin menemuinya jika ia menyerah. Namun Yeonhee berpegang teguh pada pendiriannya bahwa seorang pahlawan tidak akan menyerah begitu saja dengan kebatilan. Ia lebih memilih untuk menghadapi mereka semua. Walhasil, ia pun dikeroyok puluhan anak buah The Priest. Yeonhee dapat mengalahkan mereka satu persatu. Ia mampu melawan mereka karena mengingat backgroundnya yang berkali-kali memenangkan pertandingan kendo. Namun sejago-jagonya Yeonhee, ia tetap melarikan diri karena jumlah mereka yang semakin bertambah banyak. Saat ia sudah terkepung oleh pasukan bertopeng, tiba-tiba si Raja Bandit datang dengan beraninya. Ia memaki mereka semua karena main keroyokan. Jika mereka berani, setidaknya dengan jumlah yang sama. Lalu ia memanggil semua anak buahnya dan tawuran pun terjadi. Di sisi lain, Raja Bandit memberikan alamat Tae Byung-soo kepada Yeonhee untuk membebaskan Jina. Sementara Raja Bandit kembali baku hantam dengan mereka. Sesampainya di sana, Yeonhee ternyata telah ditunggu oleh The Priest. Dan saat itu juga Soul Slayer muncul di tengah mereka. Ia meminta Yeonhee untuk pergi. Lalu ia melemparkan kalung salib The Priest yang ditemukan di tempat pembantaian penduduk desa. Ia marah karena bocah yang selalu bersamanya ikut dibantai oleh The Priest, dan pertarungan pun dimulai. Di sisi lain, Yeonhee bertemu dengan Jina yang dalam keadaan terikat. Lalu Tae Byung-soo muncul yang dapat bergerak secepat kilat dan mereka pun bertarung. Di tempat lain, pertarungan Raja Bandit dan pasukan bertopeng masih berlanjut. Dan tiba-tiba Ghoster muncul merekam pertarungan tersebut untuk dijadikan konten. The Priest sendiri terkejut melihat kemampuan Soul Slayer yang begitu hebat. Ia mengira kalau lawannya hanyalah manusia biasa. Soul Slayer menghajar The Priest hingga sekarat, lalu The Priest membawanya ke suatu tempat. Dan tiba-tiba si bocil menusuknya berkali-kali menggunakan belati yang beracun. Soul Slayer pun memeluknya dan The Priest pun tewas. Bersamaan dengan itu, si bocil muncul dan memanggilnya karena ternyata ia tidak bisu. Soul Slayer memberikan burung pondiknya dan pada akhirnya ia tewas. Di sisi lain, Yeonhee kewalahan melawan Tae Byung-soo yang begitu hebat. Yeonhee dihajar habis-habisan hingga sekarat. Lalu ia mengingat masa kecilnya yang bercita-cita menjadi pahlawan wanita supaya ia berguna bagi orang lain. 맞잖아. 주인공 빼고 의미 없다면서. 그러니까 번뇌와 망상을 초월한 참된 자. Ia pun kembali bangkit dan mengajar Tae Byung-soo hingga tewas. Setelah itu, ia pergi dari tempat tersebut bersama Jina. Terlihat Yeonhee sudah tak sanggup lagi untuk berjalan. Bersamaan dengan itu, terlihat Raja Bandit dan pasukannya yang telah memenangkan pertarungannya. Di saat itu juga, si bocil muncul dengan membawa papan slit. Ghoster segera mengambilnya dan memberikannya kepada Yeonhee. Ia juga berpesan kepada Yeonhee untuk tekan like dan subscribe. Ingat geng, like dan subscribe. Sebelum pergi, ia memberikan katananya kepada Jina karena sekarang dialah pelindungnya. Lalu ia kembali ke dunia tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, Suah menghampirinya karena ia telah terlambat untuk syuting. 야, 너 뭐야? 빨리 와, 빨리.
Ia bertemu dengan beberapa orang yang sama persis seperti di dunia paralel, dan saat film dimulai, ternyata pemeran utamanya juga mirip dengan Yeonhee dan film pun. Oke geng, jika ada kesalahan dalam video ini saya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.